Jadi apa yang harus kita lakukan UMKM ini supaya hidup hasanah di dunia, hasanah akhirat, dan masuk surga tanpa dibakar di neraka? Amal soleh dan iman. Gitu. Nah, amal soleh apa nih untuk dapat bisnis yang tidak akan merugi? Ada 3. Nah, ini bukan testimoni saya, bukan. Tapi ini testimoni dari Al-Quran. Apa amalan yang digariskan Al-Quran? Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Dan hasilnya ada. Yaitu yang pertama, baca Al-Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, infak. Ini baca Al-Quran ini untuk skill pribadi. Untuk dapat teori bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana berdagang yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah nabinya. Bagaimana bermuamalah, baca Al-Quran. Baca SOP. Kemudian sholat. Ini komunitas. Kalau kita dagang, usaha, bisnis nggak bisa sendiri. Makanya alhamdulillah kita ada komunitas gabung bareng-bareng. Karena sholat mengajarkan bagaimana kita berjamaah. Ada imam, ada makmum. Dan kalau berdua doang malah makmumnya nggak boleh di belakang, nggak boleh sendirian. Dia harus berjajar di depan, tetapi tidak mendahului imam. Kenapa? Nggak boleh sendirian. Kecuali ada temannya. Baru dia mundur ke belakang. Sekarang sudah ada temannya. Artinya apa? Tidak boleh sendirian, kolaboratif. Gitu. Kalau ayat Al-Qur'annya ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, ini nggak boleh sendirian. Kemudian amalan ketiga, infak. Bisnis nggak jalan kalau nggak keluar uang, benar nggak? Gitu. Iya. Saya mau bisnis yang tanpa modal, nggak mau keluar uang. Iya, beli pulsa juga keluar uang, gitu kan? Jadi nggak mungkin nggak keluar uang. Datang ke sini keluar uang nggak? Keluar uang, gitu. Jadi kalau berpikir saya nggak mau keluar uang, nggak ada teorinya. Jadi harus keluar uang, infak sosial atau infak komersil. Kalau infak sosial dapat pahala dari Allah, kalau infak komersil ada balasan, barter, gitu. Makanya kalau Juman bikin acara ada infaknya, harus semangat. Ini teorinya, infak. Infak yang paling utama adalah infak untuk diri sendiri. Gimana buat diri sendiri? Buat belajar, kan? Infak buat belajar. Infak buat beli barang, barangnya disedekahin, kan gitu. Pak Teguh jualan apa? Saya beli Saya nggak butuh barangnya, cuman saya mau berinfak. Nah, barangnya saya sumbangin. Saya dapat nggak pahalanya? Itu infaknya buat saya sendiri, namanya gitu kan. Infak kedua untuk orang tua. Infak ketiga untuk kerabat. Infak selanjutnya untuk anak yatim. Infak juga ada prioritasnya, gitu. Jangan kita infak ke orang lain, tapi diri sendiri merana, gitu. Nah, kita lanjut lagi deh. Lanjut lagi, Pak. Nah, ini ayatnya nih. Innalladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamu shalah. Dan mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mengeluarkan. Infak itu artinya mengeluarkan uang. Lawannya imsak. Kan kalau di masjid ada tuh. Imsak. Tahan. Nah, orang pelit itu imsak. Menahan uang. Mendingan uangnya disimpan aja di bank. Gitu. Harusnya kita baiknya simpan di warung. Ntar kita gas tinggal ambil, beras tinggal ambil, ini tinggal ambil gitu kan. Gitu. Kalau di bank dipakai sama bank buat utang riba gitu kan. Gitu. Nah, infak ngeluarin uang. Kemudian apa? Secara siron, secara rahasia
wa alania atau secara terang-terangan. Nah, masalah sholat, masalah infak, ini ada sesi khusus nih. Kalau sholat kita bicara masalah komunitas, ekonomi kolaborasi. Tapi kalau infak kita bicara masalah permodalan. Karena masalah modal ini yang nanti akan ditanya di akhirat, Bu. Ada 4 hal yang akan ditanya. Salah satunya adalah min an malihi, tentang uangnya, tentang modalnya, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat? Ibu bisnis modalnya dari mana? Gitu. Wa fima anfaqahu, dan kemana diinfakkan, kemana dibelanjakan. Kalau kita lihat terjemahan infak di Al-Quran, apa terjemahannya? Belanja. Jadi infak itu artinya belanja. Beda dengan sedekah. Sedekah itu nggak harus pakai uang. Senyum juga jadi sedekah. Kalau infak harus pakai uang. Cuman bikin acara, saya sedekah aja deh Pak Adit. Sedekah senyum, saya bagian senyum. Nggak jalan acaranya. Harus ada infak. Kalau bisnis, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu yang melakukan 3 hal, baca Quran, sholat, infak, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan tijaroh, perdagangan, bisnis, lan tidak akan tabur, merugi. Bisnis yang tidak akan merugi. Disebut tijarotan, isim nakiroh. Jadi terserah mau bisnis apa. Bisnisnya bebas. Bisnis apapun bisa. Dan Quran, sholat, infak. Tuh. Nah, mengenai sholat, tadi ekonomi kolaborasi, sama infak permodalan, ini kita simpan dulu. Bahas lain kali. Nah, ini strategi orang dakwah, biar diundang lagi. Yang hari ini kita bahas tentang baca Al-Quran. Kalau diundang lagi kan saya ada konten lagi. Gitu kan. Lanjut. Nah, masih ayat berikutnya nih, ayat 30. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menggenapkan pahalanya. Wa yazidahum min fadli, dan menambah fadli, keutamaannya. Jadi fadli ini bisa disebut juga bonus. Rezeki emang udah ditakar. Tapi kok ada yang orang kaya, ada orang kaya banget. Kenapa? Bonusnya yang beda. Jadi bukan ditambah rezekinya, ditambah bonusnya. Gitu. Wabtagu min fadillah, kan? Fa idza qudiyatis sholati fantasiru fil ard wabtagu min wazkurullaha wabtagu min fadillah. Kalau udah selesai sholat, bertebaranlah, bergerak. Kalau zaman online, nggak usah kemana-mana, harus bergerak. Pakai jari gitu kan, bergerak. Jangan diam aja, karena produk nggak bisa jalan sendiri. Harus digerakin. Wazkurullah, ingat Allah apa? Quran itu zikro, sholat itu juga untuk zikir. Ingat Allah. Wabtagu min fadillah, cari bonusnya. Rezeki kan udah ditakar. Iya, tapi bonusnya belum. Gitu. Jadi kalau mau apa adanya, makan cuma segitu, pakaian cuma segitu, ya udah nggak usah bergerak. Tapi kalau mau dapat bonus, bergerak. Nah, makanya di ayat sini wa yazidahum min fadlihi, Allah tambahkan bonusnya. Nah, ini yang menarik, Bu. Innahu ghafurun syakur. Allah itu ghafur, syakur. Ghafur maha pengampun, syakur maha mensyukuri. Kan kita sering dengar ya, ghafurur rahim. Kenapa di sini ghafurun syakur? Azizun hakim. Kenapa ini ghafurun syakur? Karena harus berkaitan. Kalau kita kan ngarang asal pilih kata, nggak ada kaitannya gitu kan, gitu. Kalau Najwa Shihab lebih oke dari kita, ada rimanya, belakangnya semua. Allah ini lebih hebat lagi. Awal ayatnya bicara tentang bisnis yang tidak akan merugi, ujungnya bicara ghafurun syakur. Ghafurun itu Allah ampuni. Artinya apa? Kalau mau bisnisnya nggak merugi, kejar ampunan, istighfar. Minta ampun dulu. Syakur, Allah terima kasih. Tuh. Kalau manusia aja terima kasihnya banget-bangetan. Apalagi
Allah. Kita udah baca Quran, kita udah sholat, kita sudah berinfak, Allah akan berterima kasih kepada kita. Kalau Allah udah terima kasih kepada kita, apa yang diberikan? Ya tadi limpahan, fadilah, keutamaan, rezeki. Tapi syaratnya apa? Ghafur dulu, minta ampun dulu. Jadi nggak ada rumusnya kita berbuat dosa, bisnis maju, nggak ada rumusnya. Kita ambil utang riba, bisnis lancar, nggak ada rumusnya. Gitu. Bikin dosa, rezeki lancar, nggak ada rumusnya. Yang ada rumusnya adalah ghafurun syakur, diampuni dulu, baru dikasih rezeki, gitu loh. Jadi sebagai UMKM apa yang kita kejar? Ampunan dulu. Nyari ampunan tugas kita. Yang ngasih rezeki tugas Allah. Lanjut lagi. Nah, kita ngebut ini. Nah, kalau nggak baca Al-Quran jadi susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikir? Zikir ini di sini kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya itu ayat 113 kira-kira itu zikir itu adalah Al-Quran. Di ayat yang lain juga aqimi sholali dzikri. Sholat itu juga sebagai zikir. Siapa yang enggak zikir, yang berpaling dari zikir, dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan donka, hidupnya sempit. Bisnisnya sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Melek aja kita bagaimana tuh kalau kita dengar cerita di padang mahsyar, melek aja bingung, apalagi buta. Lanjut lagi, Pak. Gitu. Qala rabbi lima hasartani a'ma, ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, dulunya padahal dulu aku melihat. Lalu Allah bilang apa? Kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dulu itu datang ayat kami kepadamu. Datang Al-Quran kepadamu. Fanasitah, kamu mengabaikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini aku mengabaikan kamu. Gitu. Kalau kita abaikan Al-Quran, abaikan zikir, abaikan Quran, abaikan sholat, maka kita akan diabaikan Allah. Nah, maka solusinya apa? Ya, baca Al-Quran. Alif Lam Ra, kitabun, ini adalah sebuah kitab, Al-Quran. Anzalnahu ilaika, diturunkan kepadamu. Namunnya ini rasakan adalah kita. Kalau memang asbabun nuzulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekarang ini diwariskan kepada kita, kepadamu. Untuk apa? Litukhrijan nasa, agar mengeluarkan manusia, mengeluarkan dirimu minazulumat ilan nur, dari gelap menuju terang. Nah, kalau kita UMKM, kondisi gelap itu kayak apa? Orderan banyak, stoknya nggak ada. Modalnya nggak ada buat beli stok. Orderan berlimpah. Gelap nggak itu? Gelap, gitu. Yang beli nggak ada, lebih gelap lagi dah. Giliran stok ada, yang beli nggak ada. Tambah gelap, gitu kan. Orderan banyak nih, ada PO segala macam. Akhirnya minjem sana, minjem sini. Udah minjem, udah stok, yang beli nggak jadi. Karyawan mau gajian, duit belum ngumpul. Gelap, gitu. Supplier udah pada nagih. Gelap, gitu. Nah, dalam kondisi gelap, apa yang kita butuhkan? Cahaya, gitu. Nah, Al-Quran ini adalah cahaya, mengeluarkan kita dari gelap menuju terang. Di YouTube saya ada itu gelap, dia nggak punya duit, nggak punya listrik, nggak punya token, nggak punya buat bayar utang, nggak berani ketemu orang, dengar suara motor di luar rumah dia udah deg-degan. Aduh, saya nggak bisa kemana-mana Pak Ustadz. Ya udah di rumah aja kalau nggak bisa kemana-mana. Terus ngapain? Baca Quran. Dia baca Quran, ngerti nggak ngerti dia baca Quran. Lama-lama Allah kasih ketenangan, Allah kasih keberanian, dia bisa keluar rumah, bisa menghadapi pimpinan bank. Dan apa kata pimpinan bank? Udah, ibu nggak usah pikirin utang dulu, ibu jualan aja dulu deh.
Ini utang kita tangguhkan dulu. Tidak sesuai dengan dia perkirakan. Dikiranya dia udah seuzon duluan. Makanya dia nggak berani gitu kan. Tapi dengan baca Al-Quran timbul ketenangan, keberanian. Sehingga bisa berhadapan. Lanjut lagi Pak. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah mir rabbikum. Jadi Al-Quran, bagaimana cara Al-Quran mengeluarkan kita dari gelap menuju terang? Ini ada mau'izah, ada hudan, kemudian ada syifa, ada rahmah, ada 4. Nah, coba lanjut. Tadi ada berapa? Cara Al-Quran mengeluarkan kita dari gelap? Ada 4. Al-Quran adalah mau'izah. Mau'izah itu pelajaran. Teori-teori. Pengalaman-pengalaman umat-umat yang lalu. Terus kemudian pengalaman gagal, pengalaman berhasil. Nah, itu teori-teori mau'izah pelajaran. Untuk apa tujuannya? Untuk memperbaiki pikiran. Karena kadang-kadang yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi pikiran kita. Udah sumpah duluan, masalah sepele jadi besar. Tuh. Kalau perceraian itu disebabkan oleh masalah, saya yakin yang ada di ruangan ini udah cerai semua. Gitu. Kalau disebabkan oleh masalah, tetapi kan bukan masalahnya, tetapi pada pikiran. Kalau pikiran kita baik, bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Gitu. Makanya mau'izah ini memperbaiki pikiran. Contoh, antara bayar utang sama lunas utang. Oh harus bayar Pak Ustadz, harus bayar, besok ditagih. Yang harus bayar itu siapa? Utang tidak harus bayar, tidak wajib bayar. Yang wajib lunas gitu. Jadi kalau belum bisa bayar, nggak usah bela-belain gali lubang tutup lubang buat bayar nggak lunas buat apa? Ntar dulu Pak, ntar tarsok, boleh nggak? Itu kan udah jadi budaya kita. Kita adalah tarsok, gitu. Tarsok gitu. Kita negosiasi, duitnya belum ada. Siapa yang bilang harus tarsok? Al-Quran. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisar. Siapa yang belum sanggup bayar, minta penangguhan. Jangan gali lubang tutup lubang. Gitu. Oke, memperbaiki pikiran. Terus yang kedua apa itu? Syifa. Melapangkan dada. Betul itu, Rabbi Shrali Sodri itu doa yang wajib dibaca oleh dunia UMKM. Karena kalau dagang, hati kita sempit, gimana mau dapat pembeli coba? Gitu. Cek harga dong. Paling ngecek doang gitu kan. Hati kita udah sempit duluan gitu. Udah dikasih harganya, paling banding-bandingin doang gitu kan. Hati kita udah sempit duluan. Makanya harus lapang dada. Nanti di ujung nih saya simpan dulu sebagai kesimpulan. Kenapa harus lapang dada? Supaya masalah jadi solusi. Kecemasan jadi peluang. Harus lapang dada. Kemudian apa lagi? Dapat hudan. Kan tadi apa? Mau'izah, syifa. Jadi syifa itu mengobati hati supaya lapang dada. Sedangkan hudan adalah bagaimana kita mulai melangkah. Hudan adalah petunjuk. Wa bayyinatul minal huda, dan diberikan penjelasan. Jadi ada petunjuk, ada penjelasannya gitu loh. Ayat dijelaskan oleh ayat dijelaskan oleh hadis, ayat dijelaskan oleh catatan-catatan sejarah, ayat dijelaskan oleh fakta-fakta di lapangan, apa sunnatullah, sunnah kauniyah, sama sunnah kauliyah. Jadi ada petunjuk, ada penjelasannya. Kemudian apa? Apa itu yang terakhir itu? Rahmat. Nah ini yang tanpa pamrih. Kita dikasih rezeki karena kita pinter. Banyak yang lebih pinter. Kalau ukurannya pinter. Jadi jangan ngandelin pinter. Jangan ngandelin apa lagi? Jangan ngandelin amal soleh. Emang disuruh amal soleh, tapi jangan jadi andalan. Kalau amal soleh kita ngandelin, banyak yang lebih soleh gitu. Jadi apa yang kita andelin? Rahmat. Rahmat Allah. Kalau rahmat Allah itu udah nggak ada apa namanya, nggak ada pamrih, nggak ada alasannya. Iya, apa yang Allah mau kasih, bukan karena dia soleh, bukan karena apa. Allah mau kasih. Kesimpulannya, bukan kesimpulan dari ayat tadi,
Ya kalau kita mau apa namanya carikan intisarinya, fadhkuruni azkurkum. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Benar nggak? Gitu. Waskuruli wala takfurun. Bersyukur. Orang kena riba karena nggak bersyukur. Tadi tuh anggota dewan. Anggota dewan kira-kira kaya nggak? Pinter nggak? Tapi karena nggak bersyukur kena riba dia. Gitu. Ada bu penghafal Quran kena riba. Pimpinan pesantren kena riba. Ini kan kalau di Facebook, di IG saya tulis terima curhat. Terima jasa curhat. Kalau disebut terima konsultasi kayaknya terlalu keren. Saya ganti aja lah, terima curhatan. Nah, yang curhat-curhat itu Pak. Tuh, hafiz Quran ada yang kena riba. Kiai, nyai, ada yang kena riba. Jadi bukan soal ilmu, bukan soal uang. Apa? Tidak bersyukur. Nah, kita nih UMKM. Fadhkuruni, ingat Allah. Azkurkum, Allah akan ingat kamu. Waskuruli, bersyukur dengan apa yang ada wala azidakum. La in syakartum la azidanakum. Apabila kamu bersyukur, Allah tambah. Di situ nggak disebutkan ditambah apanya. Ya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Stoknya nggak ada, ditambah stoknya. Ilmunya kurang, ditambah ya. Ilmunya, pembelinya kurang, ditambah pembelinya. Ini areanya kurang, ditambah areanya jadi lebih luas lagi. Syaratnya apa? Syukur, syukurin dulu apa yang ada gitu. Yang tadi. Nah, jadi kalau baca Al-Qur'an, sholat itu adalah fazkuruni azkurkum. Sedangkan infak adalah waskuruli wala takfurun. Bersyukur kenapa? Karena yang diharuskan infak wa mimma razaqnahum mimma yunfikun. Menginfakkan apa yang Allah berikan. Jadi jangan infak ngutang. Infak pakai uang orang lain, nggak bisa. Infak harus pakai uang sendiri. Belanja pakai uang sendiri. Infak artinya belanja. Bersyukur. Belanjalah dengan rezeki yang sudah Allah kasih. Wa mimma razaqnahum, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Kalau belum ada gimana? Ya jangan infak dulu. Sedekah. Doa, senyum, gitu kan? Pak Adit, saya punya masalah nih, boleh nggak minta bantuan? Waduh, saya nggak punya uang, tapi Pak Adit senyum, saya seneng nggak? Tapi kalau Pak Adit merengut, wah aja susah, tambah sedih saya, gitu kan? Gitu. Jadi bersyukur, gitu, infak dengan apa yang ada. Biar apa? Biar mudah hijrah dari riba. Nah, baru nih kita masuk ke rute berikutnya. Ini rute kita hijrah dari riba.